Sejumlah kecelakaan di jalan tol terjadi baru-baru ini. Pertama, kecelakaan lalu lintas di ruas tol Jombang, Mojokerto, Jawa Timur. Kecelakaan menewaskan artis Vanessa Angel dan suaminya. Kejadian kedua, Dekan Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada, I Gede Suparta Budi Satria, mengalami kecelakaan di ruas tol Cipalik, Cikampek, Jawa Barat. Ia pun wafat dalam kejadian itu. Ketiga, pada 30 Oktober, Polres Karawang, Jawa Barat melaporkan kecelakaan beruntun yang melibatkan 11 kendaraan di jalan tol Jakarta Cikampek. Kecelakaan terjadi karena para pengendara kurang mengantisipasi jarak aman dalam berkendara. Keempat, pada 28 Oktober, anggota polisi dari Ditlantas Polda Metro Jaya, Ibtu DS, yang meninggal dunia usai tertabrak truk di kilometer 13 di tol Cikampek, Jawa Barat. Korban saat itu sedang mengawal menggunakan sepeda motor pengawalan. Kasus kelima, pada 16 Oktober kecelakaan beruntun terjadi antara 4 bus PO Komara di kilometer 69 tol Tangerang Merak. Kerap terjadinya kecelakaan di jalan tol. Lantas, apakah jalan tol di Indonesia termasuk aman? Ya, dalam beberapa pekan belakangan ini pemirsa terjadi sejumlah kecelakaan lalu lintas di jalan tol. Seperti kecelakaan di ruas tol Jombang, Mojokerto, Jawa Timur yang menewaskan artis Vanessa Angel dan juga suaminya. Serta kecelakaan di ruas tol Cipali, Cikampek, Jawa Barat yang menewaskan Dekan Fakultas Peternakan UGM, I Gede Suparta Budi Satria. Kerap kali terjadi kecelakaan, lantas apakah jalan tol di Indonesia bisa dikatakan termasuk aman? Nah, untuk membahasnya telah bergabung bersama dengan kami General Manager Operation Asratol Cipali Suyitno serta Pelaksana Teknis Ketua Subkomite LLAJ KNKT Ahmad Wildan. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat siang Pak Wildan, Pak Suyitno, apa kabar? Selamat siang, Alhamdulillah baik. Ya, selamat siang. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Saya mungkin sebelum saya ke Pak Suyitno, saya ingin ke Pak Wildan terlebih dahulu. Pak Wildan, berbicara soal keamanan di jalan tol kita secara umum, secara general, sebetulnya seberapa aman jalan tol kita di Indonesia? Kalau secara umum, pada saat dibuat, itu jalan tol kita sudah dipersiapkan. Jadi telah memenuhi persyaratan teknis maupun administrasi layak jalan. Kemudian pada proses selanjutnya, mereka di-maintain dengan sangat baik. Ada proses audit secara berkala, baik itu skid resistant atau tingkat kesehatan jalannya, roughness atau ketidakrataannya, markanya dan sebagainya. Mereka melakukan secara berkala. Ada unit yang mengerjakan, ada anggarannya, ada hasilnya, outputnya ada semua. Jadi saya kira secara general aman, nggak ada masalah. Artinya sudah melewati uji kelayakan untuk fungsi dan layak operasinya ya Pak ya? Sudah, mereka semua jalan tol kita sudah memenuhi persyaratan layak fungsi. Jadi layak fungsi itu ada dua, layak fungsi administrasi dan secara teknis. Dua-duanya terpenuhi oleh jalan tol kita. Semua jalan tol dipastikan? Iya, karena mereka itu memang sengaja didesain. Jadi mereka melalui tahapan audit dan sebagainya. Jadi mulai dari FS ya, feasibility study-nya, pradesain, terus detail engineering desainnya, konstruksinya, sampai ke inspeksi setelah selesai, habis itu di-maintain. Itu mereka semua ada tahapannya. Kalau jalan tol saya pastikan itu terlalui. Tapi kalau jalan non-tol saya nggak tahu. Tapi kalau yang jalan tol prosesnya begitu detail dan terawasi. Bagaimana dengan tol Cipali, Pak Suyitno? Sebelum kemudian beroperasi, seperti apa prosesnya yang Anda lewati dan rekan-rekan lewati saat harus mengoperasikan jalan tol Cipali? Apa saja yang kemudian menjadi pertimbangan pada saat operasional tol Cipali ini dilakukan? Baik, terima kasih. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Wildan, jadi betul sekali. Jadi jalan tol itu termasuk jalan tol kami tentunya, jalan tol Cipali, Astra Tol Cipali, itu sudah melalui satu proses yang namanya uji layak fungsi dan uji layak operasi, di mana salah satunya adalah tentang kondisi jalan.
Nah, kondisi jalan itu tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Wildan, jadi soal skid resistant maupun notusnya itu sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ini standar pelayanan minimal. Itu sih, Mbak. Berarti bisa dikatakan bahwa sudah aman ya untuk dilewati ya Pak ya? Ya, saya pikir sudah sangat aman karena sudah memenuhi kriteria tentang jalan tol tadi, gitu Mbak. Tapi sebetulnya berbicara soal standarisasi keamanan tol itu seperti apa sebetulnya Pak Sujitno? Jadi sebenarnya jalan tol itu sebenarnya sudah dibuat sedemikian rupa dengan perencanaan standarnya untuk secara safety sudah memperhitungkan segala aspek keamanan. Tinggal sebenarnya dari pengguna jalan yang memanfaatkan jalan itu untuk bisa memenuhi syarat atau ketentuan yang berlaku gitu loh Mbak. Perawatannya, maintenance-nya seperti apa Pak Sujitno? Ya, saya kira untuk perawatan sudah dilakukan secara periodik ya. Jadi kita ada satu perawatan periodik yang untuk merawat jalan itu agar memenuhi standar pelayanan minimal. Tadi juga sudah dikatakan oleh Pak Wildan, jadi setiap periodik ya semesteran itu sudah dicek oleh Badan Pengatur Jalan Tol terhadap SPM-nya tadi. Jadi dipastikan bahwa jalan tol itu aman. Itu Mbak. Oke, saya kembalikan ke Pak Wildan. Pak Wildan, kalau dari Anda berbicara soal standarisasi keamanan, ada tidak sih yang kemudian harus diketahui oleh masyarakat juga terkait dengan standarisasi keamanan ini? Jadi ini bukan berbicara soal dari sisi operasional jalan tol saja, tapi juga dari sisi masyarakat ya pengguna jalan. Baik, untuk memberikan gambaran tentang ada apa sebenarnya jalan tol kita, mungkin saya akan sampaikan hasil analisa kami terhadap 3 kecelakaan yang menarik publik ya. Yang pertama yang menyebabkan meninggalnya artis FVA, kemudian ada yang menyebabkan meninggalnya dekan UGM, dan yang ketiga adalah yang menyebabkan meninggalnya Dirut PT Indomaret. Nah, dari hasil investigasi yang kami lakukan, ketiganya itu murni human error. Untuk kasus VA dan yang meninggalnya Dirut Indomaret itu adalah terkait dengan kehilangan atau penurunan kewaspadaan dari pengemudi. Sementara pada kasus yang menewaskan dekan fakultas dari UGM itu adalah kasusnya adalah microslip. Nah, ini kaitan dengan masalah speeding. Jadi di sini terkait dengan aman atau tidaknya sebenarnya harus ada 3 yang terpenuhi pada saat kita berlalu lintas, Mbak. Yang pertama, jalannya harus aman. Yang kedua, kendaraannya harus aman. Remnya, bannya, lampunya, sebagainya. Yang ketiga ini yang sering menjadi pemicu. Pengemudinya harus aman, harus siap. Jangan sampai melampaui ambang batas kecepatannya yang ditetapkan. Karena ketika melampaui ambang batas kecepatan, maka pasif safety atau keselamatan pasif yang sudah dipersiapkan oleh kendaraan maupun oleh pengelola jalan itu tidak akan bisa menyelamatkan dia kalau dia terlibat kecelakaan. Dari semua kecelakaan fatal yang terjadi di tol-tol di Indonesia seperti Cipali, Jawa Timur dan sebagainya, semua terjadi pada high speed, kecepatannya di atas kecepatan ambang batas yang direncanakan. Sehingga di sini passive safety, baik kendaraan maupun tol tidak mampu untuk menyelamatkan dia. Nah, ini pentingnya dipahami oleh pengemudi. Oke, berarti beberapa kasus terakhir yang kemudian kita tahu itu mayoritas adalah karena human error ya Pak ya, bukan karena konstruksinya mungkin atau hal-hal lain berkaitan dengan safety atau keamanan oleh pengelola jalan tol. Baik Pak Wildan, Pak Sujitno, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Lansek segera kembali usai jeda. Pemirsa, kita lanjutkan dialog. Kita masih terhubung dengan pelaksana teknis Subkomite LLAJ
Ahmad Wildan dan juga General Manager Operation Astra Tol Cipali, Pak Suyitno. Saya ingin ke Pak Suyitno terlebih dahulu di segmen kedua ini. Pak Suyitno, kalau berbicara soal konstruksi jalan tol, kalau bisa memberikan sedikit gambaran mungkin ya Pak, ini mungkin agak sedikit teknis, tapi bisa mungkin dipersingkat atau mungkin biar masyarakat juga bisa menangkap. Sebetulnya konstruksi di jalan tol Cipali ini seperti apa Pak? Bagaimana memastikan bahwa konstruksi ini benar-benar aman untuk dipergunakan begitu di jalan tol Cipali? Ya, baik, terima kasih. Jadi seperti yang tadi kami sampaikan di depan, bahwa kami sudah melalui satu proses uji layak fungsi maupun uji layak operasi. Dan setiap periode 3 bulan, 1 semester, bahkan dalam 1 tahun itu, dilakukan secara terus-menerus namanya pemeriksaan kondisi jalan tol kita melalui satu standar pelayanan minimal, yaitu pengukuran irinya, kemudian kerataannya, tidak boleh ada lubang juga. Jadi semua kondisi itu kita pastikan membuat jalan tol kita itu aman dilalui secara secara berkeselamatan gitulah maksudnya. Jadi kami juga di samping juga kondisi jalan, kami juga ada namanya 3E ya, engineering, kemudian education maupun enforcement ya. Jadi enforcement. Jadi kita lakukan secara terus-menerus. Jadi prinsipnya kita pastikan bahwa seluruh pengguna jalan yang melewati jalan tol itu aman gitu, Mbak. Bagaimana dengan rambu dan juga marka jalan, Pak Suyitno? Apakah kemudian di tol Cipali sudah benar-benar tersedia di setiap sudut atau mungkin di setiap kilometer berapa begitu ada marka jalan dan juga rambu-rambu jalan kemudian mengingatkan kepada masyarakat? Ya, jadi rambu-rambu jalan juga sudah sangat lengkap, memenuhi standar Dirjen Perhubungan Darat. Demikian juga kami dalam hal ini juga selalu berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan juga KNKT. Pak Wildan ini mitra kami yang sangat membantu sekali. Kami juga bekerjasama dengan beliau ini dalam membuat satu marka speed reducer, nanti bisa diekspor lagi oleh Pak Wildan. Jadi adalah satu semacam marka yang bisa membuat pengguna jalan itu mengurangi kecepatan gitu, Mbak. Oke, saya kembali ke Pak Wildan. Nah, ini juga masih berkaitan juga dengan rambu dan juga marka jalan, Pak Wildan. Tapi sebelum ke situ mungkin berbicara kembali soal konstruksi, Pak Wildan. Ada kemudian anggapan yang mengatakan kalau jalan tol yang menggunakan beton dinilai tidak mampu atau tidak aman untuk kecepatan tinggi karena tidak mempunyai daya cengkeraman antara ban mobil dengan permukaan perkerasan jalan. Ini seperti apa pandangan Anda, Pak? Apakah benar demikian atau seperti apa? Jadi gini, untuk jalan itu, untuk permukaannya ada 2 macam. Ada yang disebut dengan flexible pavement, yaitu jalan aspal. Kemudian yang kedua adalah jalan beton atau rigid pavement. Keduanya sebenarnya sama, hazardnya sama, yaitu masalah terkait dengan skid resistance, tingkat kesehatan jalannya. Jangan salah, aspal juga bisa licin, bisa kehilangan traksi kendaraan di sana. Demikian juga beton. Jadi di sana ada ambang batas yang harus dipenuhi, baik oleh beton maupun oleh aspal. Ini yang harus dipertahankan. Demikian juga kerataan, ya, namanya roughness, ketidakrataan itu. Namanya tadi IRI, International Roughness Index. Itu harus tetap diatur atau tetap dipantau oleh pengguna pengelola jalan tol. Jadi di sini saya pikir masalah beton atau aspal nggak ada bedanya. Selama itu mencapai ambang batas yang ditetapkan, ya aman, nggak ada bedanya antara beton dan aspal itu. Meskipun ada yang mulus, ada juga yang sebaliknya ya Pak ya? Justru semakin jalan mulus, ya, lurus, mulus, akhirnya orang memacu kecepatan yang tinggi, itu nanti muncul hazard. Orang makin beruforia untuk memacu kecepatan setinggi-tingginya. Oleh sebab itu kita mengembangkan namanya chevron reducing marking, marka di jalan yang berbentuk chevron, untuk mengurangi atau mereduce speeding daripada pengguna jalan. Oke, tapi kalau kita berbicara soal faktor sebetulnya, faktor terbesar penyebab kecelakaan sebetulnya apa Pak yang paling banyak ditemui? Kalau di jalan tol itu faktor utamanya adalah euforia.
Jadi pengguna jalan tol kita itu mengalami euforia. Sebelum ada jalan tol yang tersambung dari Jakarta sampai Probolinggo, mereka itu bertemu dengan jalan arteri primer yang sering macet dan sebagainya. Jadi mereka kecepatannya paling tinggi 80. Begitu sekarang jalan tol tersambung Jakarta ke Probolinggo, mereka bisa mampu mencapai kecepatan 200 km per jam. Hal yang nggak pernah tercapai selama Indonesia merdeka. Jalannya siap, aman. Kendaraan zaman sekarang bagus. Pajero Potro itu udah tingkat keselamatannya tinggi. Yang nggak siap itu pengemudinya. Dia bisa lelah, dia bisa ngantuk, dia bisa menurun kewaspadaannya, sehingga di sini waktu reaksi dia akan menurun dengan drastis. Ketika dia berhadapan dengan sesuatu untuk mengambil keputusan dalam tempo yang sangat singkat, dia nggak siap sehingga kendaraan terguling. Saya ambil contoh gini. Yang truk tronton yang di trailer yang di Cipularang, ketika truk trailer sedang berjalan disalip oleh kendaraan oleh Hyundai yang di rute PT Indomaret. Sebenarnya kalau orang disalip dari kiri di bahu jalan ya biasa-biasa aja, itu sering dilakukan. Tapi pada saat itu pengemudi trailer itu sedang menurun kewaspadaannya, sehingga dia kaget mengambil tindakan yang nggak di luar nalarnya sehingga akhirnya terguling. Demikian juga pada kasus PA, jarak antara kendaraan dengan truk cukup jauh sebenarnya, sekitar 150 meter. Tapi karena pengemudi saat itu sedang bermain HP, begitu lihat ke depan ada truk, dia ngambil tindakan yang di luar nalar dan kompetensinya, sehingga terguling. Nah ini kaitannya dengan waktu reaksi dan kewaspadaan pengemudi, ini yang bahaya di situ di jalan tol. Jadi program kami dengan pengelola tol seperti Cipali dan sebagainya, bagaimana kita dapat menekan speeding di sana. Mereka dipaksa mematuhi batas kecepatan 100 km per jam. Kalau sekarang hampir impossible itu. Hampir semua kendaraan larinya di atas 100 semua. 40, 180, udah semuanya. Dan itu semua adalah orang bisa calon celaka semuanya. Dan ketika celaka, teknologi kendaraan dan teknologi jalan tol sudah nggak bisa memaafkan mereka lagi. Nah ini yang bahaya di situ. Oke, jadi bisa karena mungkin panik, kemudian hilang kontrol begitu ya, atau mungkin juga bisa kelelahan, mengantuk, banyak sekali faktor sebetulnya yang kemudian banyak sekali faktor. Iya, banyak sekali faktor yang kemudian membuat kecelakaan jalan tol ini tidak bisa terhindarkan. Kita masih ada satu segmen terakhir, Pak Wildan dan juga Pak Suyitno. Kita akan lanjutkan. Iya, saya menambahkan tadi apa yang disampaikan silakan. Pak Wildan. Singkat saja, Pak. Jadi kalau kita lihat, kalau kita lihat data-data kami ya selama ini ya, itu sekitar 87% itu adalah human error akibat kesalahan manusia. Itu 87%. Yang sisanya itu dari faktor kendaraan. Bisa saja karena rem blong, kemudian ada mesin, kemudian ada hambatan-hambatan yang terkait dengan kendaraan. Terus kemudian kalau kita lihat dari jenis kecelakaan. Jenis itu kecelakaan tunggal, kemudian tabrak belakang. Jadi itu fakta-fakta yang menjelaskan bahwa sebagian besar itu kecelakaan bukan karena jalannya, tetapi karena faktor manusianya. Kalau faktor cuaca gimana, Pak Suyitno? Kalaupun itu ada, tapi jarang sekali, sangat kecil sekali. Jadi rata-rata orang mungkin juga kalau sudah cuaca hujan, dia menurunkan kecepatan, dan kita dukung dengan rambu-rambu di sepanjang Cipali itu sudah sangat memadai, sehingga mereka mungkin pada saat hujan, karena biasanya hujannya deras, pandangan terbatas, itu juga mereka dengan sendirinya mengurangi kecepatan. Begitu, Mbak. Oke, baik, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, langsung segera kembali usai jeda. Pemirsa, kita lanjutkan dialog. Pak Wildan, Pak Suyitno, kita lanjutkan. Saya ingin ke Pak Wildan terlebih dahulu. Pak, kalau berbicara soal sosialisasi, saya pikir ini sudah sangat masif ya dilakukan begitu dari berbagai macam pihak, memberitahu kepada masyarakat apa yang sebetulnya harus dilakukan saat harus melewati jalan tol begitu, kemudian juga berkendara mungkin sampai dengan 8 jam misalnya atau lebih, apa yang harus dilakukan. Tapi toh kecelakaan juga masih tidak terhindarkan, Pak. Banyak juga kecelakaan yang Anda katakan tadi dikarenakan human error. Nah, sebetulnya sosialisasi ini bagaimana caranya agar bisa benar-benar dipahami dan dilakukan oleh masyarakat?
Baik, terima kasih. Jadi kalau kita kembali ke definisi keselamatan, keselamatan adalah terhindarnya seseorang dari resiko terjadinya kecelakaan. Jadi kalau kita nggak ingin celaka, gampang. Kita ketahui resikonya dan kita hindari. Nah, di sini perlu kita rubah, Mbak, model sosialisasinya. Kalau sebelumnya adalah melarang orang, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Sekarang kita sampaikan, di sana ada hazard loh, ada bahaya. Contoh, Anda kalau lagi hujan, jangan mengebut atau lari dengan kecepatan di atas 70. Karena ketika kecepatan di atas 70, Anda berisiko terkena aquaplaning. Aquaplaning adalah ini, dan sebagainya. Sehingga mereka langsung takut. Pada saat masuk jalan tol, jangan lupa sering mengecek tekanan angin ban. Kenapa? Karena tekanan angin ban itu adalah satu-satunya penyebab terjadinya pecah ban. Kurang tekanan angin, maka bisa pecah kapan saja. Dan kalau sudah pecah dalam kondisi kecepatan tinggi, ya nggak ada teknologi apapun yang bisa menyelamatkan dia. Nah, maksud saya, edukasi itu harus kita sampaikan dari melarang, tapi kita sampaikan ke mereka, kenapa sih nggak boleh, ada reason yang harus disampaikan. Alasannya apa? Kenapa saya nggak boleh memacu sampai 200? Kalau Anda memacu 200, ingat loh, kecepatan 200 itu berarti nggak ditanggung keselamatannya oleh Fortuner, Pajero, dan sebagainya. Desain passive safety kendaraan bermotor itu hanya dipersiapkan untuk kecelakaan tabrak depan-depan pada kecepatan 70 km per jam. Di atas itu, teknologi nggak bisa menyelamatkan. Termasuk juga di jalan tol. Nah, ketika itu sampai kepada pengemudi, mereka langsung mulai, oh iya, ketika saya ngambil resiko, kecepatannya di atas 100, maka pengelola jalan tol maupun teknologi otomotif nggak mau menanggung resiko apabila dia celaka. Ini yang harus kita sampaikan kepada mereka. Jadi artinya peraturan kecepatannya dari skala berapa, Pak? Jadi kalau dalam kondisi normal itu batas maksimal ada 100, ya. Kalau dalam kondisi normal. Pada saat hujan, hati-hati. Pada saat hujan banyak air yang tergenang dan sebagainya. Ini ketika dia membungkus ban, maka dia akan berisiko terkena aquaplaning. Pada saat kendaraan terkena aquaplaning itu kayak seluncur. Jadi kita kayak didorong dengan kecepatan sangat tinggi, tapi kehilangan kendali. Nah, ini bahaya. Oleh sebab itu kecepatannya antara 60 dan maksimal 70, nggak boleh lebih dari itu. Dan satu lagi ini, pengemudi kita sering gagahan. Contoh, kita punya mobil Innova, ringnya sebenarnya 16, kemudian diganti 18, tapaknya makin lebar. Nah, ini yang jadi masalah. Semakin lebar tapak ban, semakin tinggi kecepatannya, tekanan anginnya kurang, maka dia semakin besar resiko terkena aquaplaningnya. Artinya kalau pada saat hujan, semakin besar resiko dia kecelakaan. Jadi bukan masalah jalan, bukan masalah kendaraan, tapi dianya nggak bisa memahami resiko pada saat hujan itu apa sih yang akan dihadapi, itu Mbak. Oke, intinya adalah para pengendara harus benar-benar paham risikonya kalau memang mau berkendara di atas kecepatan yang kemudian direkomendasikan seperti itu. Terakhir, dia Pak, harus paham resiko. Ya, oke, paham risiko. Terakhir, Pak Suyitno, pesan-pesan Anda bagi pengendara yang akan melewati jalan tol ini, bukan hanya jalan tol Cipali, tapi juga semua jalan tol Indonesia, seperti apa yang harus dipersiapkan? Ya, terima kasih. Jadi melanjutkan apa yang tadi sudah disampaikan Pak Wildan. Jadi yang paling penting adalah kendaraannya harus siap, orangnya juga harus siap, ya. Kami juga sampaikan bahwa jalan tol kami, jalan tol yang sudah siap kita lengkapi dengan sarana-sarana keselamatan dan juga rambu-rambu yang memadai. Nah, patuhilah rambu-rambu itu karena seperti tadi disampaikan, dari sisi kecepatan maksimal yang diizinkan di jalan tol adalah 100, minimal 60. Nah, itu ditepati. Nah, rata-rata kecelakaan yang terjadi, yang tadi contoh-contoh kecelakaan yang disebutkan di awal, itu adalah mereka melampaui kecepatan yang diizinkan, lebih dari 100. Kemudian untuk kendaraan truk-truk itu di bawah 60. Nah, itu juga menjadi faktor-faktor penyebab kecelakaan yang sangat dominan. Dan juga kami himbau untuk kalau capek mengemudi di jalan tol, istirahat. Karena rata-rata kecelakaan itu terjadi di jam-jam yang rawan. Kalau malam hari itu di jam-jam 3 sampai jam 6 atau jam 7 pagi, ya itu jam-jam rawan. Seperti kita ketahui bahwa jalan tol
Trans Jawa ini adalah jalan tol jarak jauh, sehingga sangat fisik itu sangat diperlukan di dalam berkendara. Itu, Mbak. Oke, jadi bukan hanya dari sisi pengemudinya, tapi juga kendaraannya juga harus fit, harus sehat, juga harus mempertimbangkan faktor cuaca dan juga faktor-faktor yang lainnya. Terima kasih Pak Suyitno, Pak Wildan sudah bergabung bersama kami meluangkan waktu di Livestock Berita Ya, Selengkapnya. terima kasih. Terima kasih, salam sehat, sampai jumpa di lain kesempatan. Dan pemirsa, Livestock masih akan kembali usai jeda.